Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah menyukai hambanya yang merendahkan diri kepadanya. Wujudnya dapat dilakukan dengan berdoa. Hal itu pun membuat kita menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kuasa. Dengan berdoa, seseorang hamba bisa meminta apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua doa dibolehkan. Ada juga yang dilarang. Doa seperti apakah yang dilarang? Mengapa doa itu dilarang? Doa berharap untuk mati. Menghadapi masalah yang berat memang sulit, namun kita dianjurkan untuk bersabar menghadapinya. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang jika menghadapi masalah yang berat, ia putus asa dan berpikir untuk bunuh diri. Akhirnya mereka berdoa agar diambil nyawanya. Doa yang seperti inilah yang dilarang. Hal ini sesuai hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berharap untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau dia memang menginginkan kematian, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Asmaul Husna yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya. Rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi murkanya kepada seorang hamba. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan doa yang seolah-olah Allah tak akan mengabulkannya. Doa yang dimaksud telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang ahli tafsir bernama Ibnul Abdil Bar mengatakan bahwa kata-kata seperti jika engkau berkenan tidak seharusnya digunakan dalam berdoa. Hal itu karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Allah pun mengabulkan apa yang ingin dikabulkannya. Dengan menggunakan kata-kata jika engkau berkenan, terlihat seperti seorang hamba menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai doanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan ke dalam orang sombong. Berdoa untuk keburukan. Kita berdoa tentunya untuk mendapatkan kebaikan. Namun, bagaimanakah jika seseorang berdoa untuk sesuatu yang buruk? Perihal ini, Rasulullah SAW telah bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Tentunya doa yang seperti ini jangan dilakukan karena tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan orang kafir. Mendoakan seseorang untuk kebaikan tentunya baik. Lalu bagaimana dengan mendoakan orang kafir? Mendoakan orang kafir akan mendapatkan hidayah, memperoleh kebaikan dunia, diampuni dosanya saat masih hidup, dibolehkan oleh para ulama.
Namun yang diharamkan adalah mendoakan orang kafir untuk diampuni dosa-dosanya setelah meninggal. Imam Nawawi berkata, adapun menyolati orang kafir dan mendoakan agar diampuni dosanya, maka ini merupakan perbuatan haram, berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Hal itu juga sejalan dengan perkataan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau berkata, sesungguhnya memintakan maghfirah untuk orang-orang kafir tidak dibolehkan, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara tegas melarang berdoa agar orang kafir diampuni dosanya setelah meninggal. Hal ini sesuai firman-Nya. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Doa yang ingin segera dikabulkan. Allah mengetahui segala yang terbaik untuk hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui waktu sebuah doa sepatutnya dikabulkan. Tentunya sangat tidak pantas seorang hamba meminta doanya segera dijabah. Rasulullah SAW bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu selama ia tidak minta disegerakan dan berkata, aku sudah berdoa namun tak kunjung dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Doa meminta urusan dunia saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang hanya meminta untuk urusan dunia saja. Hal ini sesuai firman-Nya. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Dunia hanyalah sarana untuk meraih kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, seharusnya dalam memanjatkan doa tak hanya kebaikan dunia yang diminta, tapi juga kebaikan akhirat kelak. Kebaikan urusan di dunia bukanlah prioritas, namun prioritas utama seorang mukmin adalah akhiratnya. Allah memuji bagi orang-orang yang menggabungkan doa untuk dunia dan akhirat. Hal ini diperlihatkan dalam firman-Nya. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 202. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa doa yang dilarang. Doa-doa tersebut tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang muslim. Ada banyak kebaikan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia bisa mengabulkan doa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan padanya didengar. Doa-doa itu akan dikabulkan jika waktunya sudah tepat. Hal ini sesuai firman-Nya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.